Selamat pagi, selamat datang kepada peserta MOOC yang telah hadir pada mata kuliah perbandingan hukum kepolisian untuk pertemuan kedua. Minggu lalu kita membahas tentang perbandingan hukum kepolisian dan sistem hukum kepolisian. Minggu ini kita membahas tentang paradigma dari desentralisasi dan centralized, dan kemudian fragmented system. Sistem kepolisian yang ada di dunia dibentuk dan diwujudkan menyesuaikan dengan sistem pemerintahan negara tersebut dan situasi kondisi masyarakat dalam negara itu sendiri. Memahami perbandingan sistem hukum kepolisian. Perbandingan sistem kepolisian berarti memahami gambaran berbagai sistem kepolisian yang berlaku atau dianut oleh suatu negara dengan memusatkan perhatian pada keterkaitan sistem pemerintahan, sistem kepolisian, hubungan antara pemerintah dengan badan-badan kepolisian dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dipengaruhi aturan hukum terkait konstitusi, hukum, tata negara, hukum administrasi negara di suatu negara terkait administrasi manajemen organisasi, profesionalisme, tanggung jawab kepolisian serta peran dan tugas polisi di suatu negara dan budaya masyarakat. Ciri-ciri dalam sistem minggu lalu saya membahas itu, minggu ini kita membahas paradigma ciri fragmented system of policing. Sistem kepolisian ini terpisah atau berdiri sendiri. Sistem ini disebut dengan sistem desentralisasi yang ekstrim atau tanpa sistem, di mana adanya kekhawatiran terhadap penyalahgunaan dari suatu organisasi polisi yang otonom dan dilakukan pembatasan kewenangan polisi. Negara-negara yang menganut sistem ini antara lain Belgia, Kanada, Belanda, Swiss, dan Amerika Serikat. Ciri-ciri adalah kewenangan yang dimiliki terbatas, yakni hanya sebatas daerah di mana polisi berada, pengawasan sifat lokal dan penegakan hukum serta terpisah berdiri sendiri, yang artinya tidak bisa memasuki wilayah hukum daerah lain. Sistem kepolisian ini relatif dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Polisi otonom di dalam mengatur segala kegiatan dalam bidang administrasi maupun operasional sesuai dengan masyarakatnya. Oleh karena sifat pengawasan lokal, maka kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan organisasi polisi oleh penguasa secara nasional. Birokrasi juga tidak bertele-tele, pendek karena langsung ditujukan kepada pemerintah daerah setempat. Ya, ciri-ciri fragmented system policing ini diterapkan di negara Amerika. Ya, minggu depan mungkin kita akan bertemu dan kemudian saya akan membahas tentang sistem fragmented system policing yang diterapkan di Amerika Serikat. Bagaimana polisi bekerja di Amerika Serikat. Ciri centralized system of policing, di mana sistem kepolisian ini terpusat, sentralisasi. Sistem kepolisian berada di bawah kendali atau pengawasan langsung oleh pemerintah. Sistem ini dianut sistem pemerintahan totaliter seperti Jerman pada era Nazi. Kemudian negara-negara yang menganut sistem antara lain Perancis, Italia, Finlandia, Israel, Thailand, Taiwan, Irlandia, Denmark, dan Swedia, dan termasuk Indonesia sendiri. Sistem ini cenderung dijauhi, kurang didukung masyarakat karena lebih memihak kepada penguasa. Birokrasi juga terlalu panjang serta kurang dapat menyesuaikan situasi dan kondisi masyarakat. Kemudian sistem kepolisian ini juga rentan terhadap intervensi penguasa serta penyalahgunaan organisasi kepolisian untuk kepentingan penguasa. Kelebihan terletak pada mudahnya sistem komando dan pengendalian serta wilayah kewenangan hukumnya lebih luas dibandingkan dengan sistem desentralisasi. Sistem ini terdapat standarisasi, profesionalisme, efisiensi, efektif, baik dalam bidang administrasi maupun operasional dibanding sistem desentralisasi pengawasan. Sistem ini lebih luas ya dalam konteks centralized system of policing. Kemudian ciri dari integrasi